Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita atau ibadah evangelisasi kita. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan bagi kita di malam hari ini yang tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan tadi, dan tema di malam ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Berbicara mengenai kesejahteraan, hal pertama yang mungkin melintas dalam pikiran kita adalah yang sejahtera, yaitu dia yang hidupnya berkelimpahan. Yang sejahtera yaitu hartanya banyak. Yang sejahtera yaitu ketika dia tidak memiliki utang. Dan banyak lagi gambaran-gambaran atau pandangan kita jika disebut dengan sejahtera. Firman ini mau sampai kepada kita. Yakobus memberikan sebuah peringatan agar setiap orang yang kaya secara materi memperhatikan sejenak, merenungkan sejenak dari mana dia mendapatkan kekayaannya dan bagaimana dia mendapatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak pernah alergi dengan orang kaya. Bahkan Tuhan menginginkan kita ini semua hidup dalam kesuksesan, hidup berhasil, kaya dalam hal materi. Namun satu hal yang paling penting, kita harus kaya akan iman dan takut akan Tuhan. Karena jikalau kita kaya di dalam persekutuan yang indah, kaya di dalam iman yang takut akan Tuhan, maka kekayaan-kekayaan yang lain akan mendatangi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Namun tidak jarang juga bahkan Yesus mengecam orang yang kaya secara materi. Karena apa? Karena kekayaan yang didapat sering sekali tidak bersumber dari jalan Tuhan. Kekayaan yang didapat sering sekali bertentangan dengan jalan Tuhan. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa seekor unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kenapa terjadi demikian? Karena banyak orang ketika dia mendapatkan kekayaannya malah hidup dan lebih menyayangi kekayaan itu daripada kepada Tuhan. Sama halnya firman ini juga. Yakobus dengan tegas mengatakan kepada orang kaya, orang kaya yang secara materi memiliki segalanya, namun dengan cara yang tidak benar. Dikatakan demikian tadi. Jadi hai kamu orang yang kaya, orang yang kaya, menangislah dan merataplah. Kenapa dia harus menangis? Karena sesungguhnya kekayaan yang dia dapat sama sekali tidak menjamin hidupnya di luar daripada dunia ini. Tidak menjamin hidupnya akan masuk surga. Menangislah karena kekayaan yang dikumpulkan itu tidak akan dibawa mati. Menangislah karena kekayaan itu
tidak bisa digunakan untuk menyogok Tuhan supaya masuk surga. Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ada kesengsaraan yang menanti orang kaya yang hidup di luar Tuhan. Ada penderitaan yang menanti orang kaya yang menggantungkan harapannya hanya kepada kekayaannya. Segala yang engkau kumpulkan, baik itu emas, baik itu perak, atau apapun yang kau miliki, semua itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Namun jikalau kita menggunakan segala kekayaan kita, segala potensi kita, hal-hal yang kita miliki yang menjadi kelebihan kita, kita gunakan untuk menolong orang lain, kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita tidak lagi menangis atau meratap, justru bersuka cita. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita jadikan menjadi berkat bagi orang lain. Lebih tegas lagi, Yakobus mengecam mereka bahwa sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh. Ternyata mereka menjadi kaya karena mereka mempekerjakan orang. Pengusaha-pengusaha mempekerjakan orang, majikan-majikan mempekerjakan karyawan. Namun gaji mereka, upah mereka tidak dibayarkan dengan benar, tidak mengikuti peraturan pemerintah dengan benar. Seharusnya seorang pengusaha, seorang pemilik perusahaan, seorang pemilik PT, atau seorang yang membuka usahanya yang mempekerjakan orang lain harus memahami bahwa setiap keping uang yang dia dapatkan atau setiap keuntungan yang dia peroleh tanpa kerja keras karyawan tidak akan pernah dia dapatkan. Maka harusnya seorang pimpinan itu mengupayakan agar karyawannya, bawahannya bersuka cita. Dengan demikian mereka akan bekerja semakin giat, mereka akan bekerja semakin semangat, karena mereka tahu hidup mereka dijamin, karena mereka tahu hidup mereka dipelihara, hidup mereka dihargai oleh majikannya atau pimpinannya. Inilah yang dikecam oleh Yakobus. Terjadi ketidakadilan. Untuk apa kaya kalau kekayaan kita merugikan orang lain? Untuk apa kaya kalau kekayaan kita membuat orang menderita? Untuk apa kaya kalau kekayaan itu didapatkan dengan memeras kehidupan orang lain? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat tegas sampai kepada kita. Ini sangat kuat sampai kepada kita. Kita mungkin memiliki banyak hal. Kembali saya katakan, Tuhan tidak pernah membenci orang yang kaya. Hanya saja ketika Tuhan melihat kehidupannya dalam kekayaan itu jauh daripada keinginannya, disinilah Tuhan akan murka. Maka dikatakan tadi di sini bahwa duka cita akan mendatangi, penderitaan akan mendatangi. Harta itu akan habis dimakan ngengat. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah penderitaan. Maka sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seruan daripada orang yang tertindas sudah didengar oleh Tuhan. Jangan pernah menjadi tokoh-tokoh penindas. Jangan pernah menjadi tokoh-tokoh ketidakadilan. Tapi mari kita menjadi tokoh pembawa berkat. Mari kita menjadi tokoh perubahan yang memberikan suasana sukacita bagi sekeliling kita. Siapapun yang bekerja dengan kita bersukacita. Karena apa? Karena kita memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Kita menghargai mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Sehingga duka cita yang dikatakan di sini tidak pernah menghampiri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat lagi orang kaya yang dikatakan di sini tidak segan-segan ketika kenyamanannya diganggu, ketika usahanya diganggu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menghukum bahkan membunuh. Banyak orang yang terbunuh, banyak orang yang menderita, terluka, hanya karena kita ingin meraup keuntungan dari mereka. Kita hanya memeras tenaganya, namun ketika dia sakit, dia menderita, dia kesusahan, tidak ditolong.
tugas kita sebagai orang Kristen, tugas kita sebagai pengikut Kristus, mengupayakan kesejahteraan bersama. Gereja hadir menjadi berkat bagi semua orang, tidak hanya jemaatnya saja, tapi semua orang. Kita menjadi berkat tidak hanya bagi keluarga saja, tapi bagi banyak orang. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari Tuhan itu datang, Tuhan mendapati kita setia, Tuhan mendapati kita menjadi berkat, dan kita layak dalam kehidupan yang Dia janjikan itu. Kalau kita memiliki banyak harta, jangan sampai Tuhan mengambilnya. Jangan sampai Tuhan tidak lagi percaya kepada kita. Maka gunakanlah dengan baik. Apapun yang kita miliki, pahamilah itu bersumber daripada Tuhan, dan harus sebesar-besarnya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting bagi kita, kalau kita merasa belum kaya dari harta, bukan berarti kita menjadi menutup diri untuk menjadi berkat. Menjadi berkat tidak harus kaya, Bapak Ibu. Orang yang berkecukupan pun, yang hidupnya pas-pasan, tidak punya alasan untuk tidak menjadi berkat. Jangan jadikan suasana kehidupan ini menjadi alasan. Saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa menolong, saya tidak punya apa-apa. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan mengatakan, ya benar, kau tidak akan punya apa-apa lagi. Tapi mari kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Sama halnya ke gereja juga. Bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan tanpa melihat status kita. Tidak harus kaya dulu supaya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak harus kaya dulu supaya kita memuliakan Tuhan. Tidak harus kaya dulu supaya kita menolong sesama. Tapi justru kita diuji di kehidupan yang sekarang, hidup pas-pasan, atau bahkan sedang mengalami gangguan ekonomi karena COVID-19, kita diuji. Masihkah hati kita ini memiliki kerinduan berbagi kasih? Masihkah hati kita ini memiliki kerinduan untuk menjadi berkat? Jika demikian, marilah sebagaimana firman Tuhan mengajak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak harus kaya, apalagi kalau sudah kaya, harus semakin menjadi berkat lagi. Jangan tahan diri kita untuk melakukan yang baik. Jangan tahan berkat itu hanya kepada kita. Namun pahamilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki, sekalipun itu kita raih dengan berjerih payah, dengan bercucuran keringat, jikalau bukan Tuhan yang memberikannya, tidak akan pernah kita mendapatkan. Maka jika itu bersumber daripada Tuhan, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Gunakanlah untuk menjadi saluran berkat. Gunakanlah untuk sarana kita mengasihi banyak orang. Dengan demikian, kehidupan kita akan semakin bersukacita. Hidup di balik kehidupan sekarang yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Yesus Kristus, yaitu surga yang penuh dengan sukacita. Bukan lagi hanya sebatas konsep, bukan lagi hanya sebatas angan-angan, tapi menjadi sebuah tempat khusus bagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang hidup dalam kemurahan hati. Diberkatilah orang yang hidup di dalam kasih, saling menolong, saling membantu, yang tidak mencari alasan untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar, namun kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga di mana kami berada, di sana kami menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami pun semakin diberkati oleh kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.